cuma pakai tombak gini bisa nangkap babi, Pak? Iya, Bisa. kalau buru pakai anjing. Pakai buru. Karena suku dalam kalau dibilang kubu itu perasaan itu agak kasar. Agak jadi kasar omongan. itu kalau Tapi diartikan kalau suku dalam ah, itu biasa-biasa. oh jadi aja. beda lagi suku Beda. anak dalam sama suku. Ah, Yang dibilang kubu itu jelas itu ada penghinaan. Iya, iya, iya. Jadi di sini sudah lama tinggal, Pak? Kalau di sini sudah lama. Dari tahun? Dari tahun berapa? Ya kita lupa soalnya kita nggak ngitung. Yang jelas sebelum pembinaan dinas sosial dulu kita di sini. Jadi sebelum di sini, Pak, asalnya itu dari mana dulu, Pak? Ya kalau asal tanah tumpah darah kita itu di A3. A3. Cuman di sini ya kita mungkin inilah buka lahan sedikit. Di Hmm. sini. Iya, iya, iya. Jadi kalau kayak kami misalkan kayak orang Melayu kan ada nenek moyangnya gitu kan. Berarti kalau kayak ini apa? Dia biasanya panggil apa, Pak? Sukunya, Pak? Suku anak dalam apa Ya sana? suku anak dalam. Suku anak dalam ya, Suku anak dalam. Suku anak dalam ya. Asli Jambi berarti, Pak? Iya asli Jambi. Asli Jambi ya. Ah. Karena kan beda daerah kan beda lagi deh ya. Iyalah. Beda. Hmm. Karena di daerah aku tuh di daerah Dumai itu ada juga suku anak dalam Iya, di iya. Pekanbaru sana kan. Mm-mm. Tapi beda dari bahasanya sudah beda sebenarnya. Itu. Ya memang kalau bahasa juga agama itu beda-beda. Beda-beda. Kalau yang di Bapak sekarang kepercayaan menganutnya kepercayaan apa, Pak? Ya kepercayaan kita ya masih istilah katanya masih suku anak dalam. Ya itu. Nah, tapi walaupun istilah katanya suku anak dalam itu mungkin kita punya kepercayaan masing-masing kan itu. Iya, iya, iya. Ya bukan istilah katanya kita bukan mengenal Tuhan. Iya, 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 Kita iya. mengenal Tuhan. Cuma Tapi kalau secara nasionalnya tentu kan ada agama gitu, Pak ya. Nah, kalau sekarang kita agamanya pakai ya agamanya itu Kristen, Nasrani, dak. Kristen. Ya mungkin itulah yang jelas sekarang kita masih makan babi. Oh iya, 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 iya. Nah, itu. Iya. Jadi babi itu kebutuhan pokok kita waktu Pak ya. Ya itu. Cuman sekarang susah nyarinya. Penghasilan. Cuman sekarang ini mungkin lebih parah dari dulu soal mata pencarian itu lebih parah. Itu menurut Bapak sih masalahnya apa itu, Pak? Penyebabnya, Pak? Ya kalau dibilang orang-orang luar itu adalah istilahnya itu virus. Kok bisa virus sampai mematikan hewan-hewan? Iya, 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 iya. Jadi kebanyakan punah itu karena mati, Pak ya. Ditemukan mati ya. Iya. Oh, berarti ini juga ada hubungannya dengan orang-orang luar itu yang menjaga kebun itu dengan pakai racun gitu ya. Iya. Ya. Itu berdampak sebenarnya itu berdampak ya kan. Berdampak ke kehidupan Iya, kelompok iya. lain jadinya ya kan. Ini kalau sekarang nih walaupun di hutan manapun kalau kita masuk itu tetap ada bangkai babi. Oh gitu ya. Iya. Jadi dari penyebabnya itu bukan racun yang jelas sekarang. Nah, Ya jadi mungkin istilah katanya kalau bahasa kami itu penyakit Virus. virus. iya, 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 iya. Virus itu disebabkan oleh orang luar. Lalu zaman sekarang ini itulah aku bilang itu lebih parah dari dulu. Dari yang dulu jelas. ya. Kalau dulu masih enak lah Pak nyari babi, Masih enak ya. cari babi. Sekarang yang jelas anak-anak walaupun orang tua sekarang nih udah hidup sama berondol. Iya, iya, iya. Berondol sawit. Jadi kita punya kebun sendiri, Pak? Ya belum lah, Belum lah ya. belum. Jadi berondol di kebun-kebun orang lagi. Pak. Istilah katanya ya kita ini maaf ngomong. Nah, Terus terang walaupun ngambil berondol istilah kata itu nyuri sebab punya orang. iya, 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 iya. Tapi macam mana? Kita mau makan. Iya, 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 betul. Walaupun dapat sesuap nasi, yang penting kita asal cari berondol.
Dan itu pun kita ngambilnya masih dalam konteks dalam hutan Pak ya. Ya kan selagi kalau kecuali Ya. kita ngambil dalam rumah orang mungkin sudah nggak iya. etis lagi ya. Tahu kita macam itu Iya, betul. iya. Selagi itu dalam hutan ya masih ini lah kita di situ Iya, ya. ya soalnya kita apa adanya. Iya 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 betul betul. Jadi brondol ngambil brondol nanti dijual lagi gitu Pak ya. Dijual lagi. Selain brondol apa lagi Pak kira-kira kehidupan? Iya tuh. Wah kalau sekarang enggak tuh. Nggak ada lagi ya. Iya. Jadi dengan sebanyak ini masyarakat apa ada berapa Pak jumlahnya Pak? Wah banyak. Ada 500 lebih. Kalau 500 sih tidak ada. Mungkin kalau sekitar 50 ada. 50-an orang ada ya. Ada. Itu semuanya udah inilah ya berburu lah Pak ya sekarang ya. Berburu sudah jelas Pak Brondol ya. itu lah. Hmm. Tapi biasanya kalau orang suku anak dalam tuh sering buka lahan enggak Pak? Dulu saya sering dengar sering buka lahan. Ya kalau dulu sih ada buka lahan, tapi yang jelas paling lebar itu wah belum nyampe setengah hektar. Itulah karena cuman tenaga kita sendiri Iya 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 iya. pakai kampak. Jadi Nebang. mana kuat. Iyalah iyalah. Ah, Iya iya iya. Kami tuh sering pernah dengar Pak, kalau suku anak dalam tuh katanya banyak pantangannya Pak ya. Kalau maupun pergi keluar daerah. ya kalau masih dulu begini, Nah, begini Pak. nah. Ya mungkin sebelum kita kenal dengan Terani, mungkin istilah katanya ada keraguan sedikit. Ah, ah. Nah, keraguannya macam ini. Karena dulu masih hutan. Iya iya iya. Kenapa tiba-tiba orang banyak di sini? Hmm. Nah, jadi dalam batin kita, siapa tahu nanti kalau ketemu sama dia ngeracun, kan gitu. Iya 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 iya. Nah, sekarang kita udah kenal, yuk biasa-biasa aja. Yang penting perilaku kita baik. Nah itu. Benar-benar meskipun nanti kita definitifnya kehidupan kita banyak di hutan Pak ya, Nah, daripada banyak di masyarakat. hutan, kalau Tapi secara etika berkehidupan tetap dijunjung tinggi Pak ya. Dibandingkan sekarang masih banyak mata pencarian dulu. Karena dulu babi kan masih banyak. Seperti getah-getah balam atau getah meranti itu masih banyak. Rotan, manau, itu pencarian kita anak suku dalam. Tapi sekarang sudah hampir punah, nggak ada lagi. Wah, Kalau dari pemerintah ada sering kasih bantuan nggak Pak ke suku dalam? ya ini yang jelas ada sih. Cuman istilah katanya ya masih zaman-zaman corona. Oh, zaman-zaman Itu. corona dapat bantuan. Cuman bantuan beras, istilah katanya 5 kilo atau 10 kilo itu ada. Ada. Cuma kan kita kan prinsipnya kan hanya tidak cukup dengan hanya itu Pak ya. Iya. Kehidupan kita yang lain juga banyak kebutuhan yang lain kan gitu. Waduh. Kalau dihitung itu banyak. Iya 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 iya. Banyak. Ya maaf ngomong lah, bukan kita mau pingin mobil enggak. Yang penting kebutuhan untuk sehari-hari itu. Iya 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 iya. Nah, contohnya seperti di A3, Pak. Di A3 itu kan udah dibangun rumah. Bagus. Nah, cuman kalau bagi kita, kalau cuma rumah itu untuk apa? Apa untuk kehidupan? Iya 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 iya. Coba seperti bapak-bapak ini kan orang sudah berpengalaman. Ah, Sebaik apapun rumah, kalau kita lapar itu untuk apa? Lebih Iya, iya, iya. enak kita tidur di lantai puar, yang penting kita makan. betul 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 betul. Jadi harapannya sebenarnya kesejahteraan itu bukan di tempat tinggal Pak ya, tapi Iya. dari kebutuhan hidup lah ya. Dari kebutuhan hidup. Nah, coba seperti sekarang nih, ini yang jelas. Ini masing-masing zaman-zaman kita ini udah tua-tua. Belum nanti ke anak atau ke anak cucu. Itu tambah parah lagi. Iya benar. Ya Tambah kan? parah. Apalagi nanti sempat kondisi sekarang aja sudah masih ada perenggangan antara masyarakat luar dengan masyarakat dalam gitu, Iya. ya kan? Dengan yang masih ada orang tuanya, temenggungnya kan Iya. gitu kan. Tapi kalau generasi dan tidak 2 generasi 3 generasi mungkin yang nggak tahu kita nasib kemana lagi nanti Pak ya, apakah dikucilkan atau seperti apa gitu itu. kan? Iya 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 iya.
kalau suku anak dalamnya Pak sering kan satu tempat tinggal kan rame-rame Pak. Binari dalam hutan gitu ya. Itu yang menentukan nanti dia tuh yang mana yang kakak beradik, yang mana suami istri, itu tandanya apa Pak? Ya itu istilah katanya tandanya seperti kita kakak beradik. Istilahnya ada yang laki-laki ada perempuan. Nah itu apabila itu mulai dewasa, itu harus kita pisah. Jadi tetap bisa. Tetap kita pisah rumahnya. Iya iya iya. Nah, itulah kalau demi adat anak suku dalam masih zaman buat kita ini. Nanti kalau dia sudah menikah baru boleh satu rumah. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kecuali rumah besar macam ini. Soalnya kita kan tenda-tenda. Iya iya itu makanya aku kan kena nengoknya tenda-tenda gitu kan. Boleh. Gitu. Nggak boleh. Tetap nggak boleh ya. Iya. Makanya itu itu burung Pak ya? Iya. Bubut. Iya iya iya. Enggak. Enggak. Bubut enggak? Bubut. Apa? Kalau macam mengenai secara adat seperti bapak ini kan masuk di rumah di sini. Nah, kalau istilah katanya kalau seperti kami ada ibu, yang penting kita cuma ngomong baik itu biasa aja, biasa. Nah, tapi kalau secara bujang dengan gadis itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Oh, ada perbedaan. Ada tata caranya Pak. Nah, kalau bujang dengan gadis istilah katanya seperti kita masih bujangan mau nekat itu yang dikenali dulu orang tuanya. Jangan anak perempuannya dulu dikenali. itu nanti bisa berakibat fatal Pak ya. Ya aku pernah dengar sih. Ibaratnya kalau misalnya kalau kita mau masuk ke bertamu itu, pasti kan udah ada laki-laki di dalamnya gitu. Ya. Kalau sempat ada laki-laki kita tidak boleh masuk Pak ya. Ya itu mungkin lain perbedaan. Lain perbedaan. Kalau kita yang jelas gini, seandainya katanya seperti bapak masuk atau kira-kiranya mau nanya jalan gitu sesat jalan, itu nggak apa-apa. Oh nggak apa. Nggak apa-apa. Kecuali kita masih punya rumah tenda. Seperti ini cuman ibu aku udah ada kan rumah tenda kecil, cuman satu. Kita naik itu memang itu tidak boleh. Kalau cuma secara ngomong kita istilahnya bertanya itu boleh. Masih boleh Pak ya. Boleh. Berarti tidak seperti rumor yang sempat inilah ya di luar kan sempat ya kami kan orang luar nih kan sempat mendengar kan adatnya suku anak dalam itu kan sangat apa namanya itu sangat ketat gitu kan, sangat ketat sekali gitu. Jadi ketika nanti ada orang masuk ke rumah di situ cuma ada satu ibu itu harus dinikahin gitu, bukan ternyata nggak seperti itu ya. Enggak seperti Nah itu ya, itu berarti hanya cerita dongeng lah ya. Itu bukan segampang yang dipikir. Iya. Jadi kalau nikah itu Pak pakai adat apa dia Pak? Apakah kalau kami kan ada namanya kalau kayak misalnya kalau agamanya ini kan Kristen misalnya kan atau ada kebaktian misalnya gitu kan. Kalau kita orang Islam kan ada namanya ijab kabul. Nah kalau di suku anak dalam Pak mengatakan dia sah itu nikah itu? Kalau kita istilahnya kalau bagi anak suku dalam itu tergantung kemampuan orang tua. Ya kan istilahnya kalau namanya nikah itu ada pesta. Ya kalau mau cara menikahkan itu yang jelas orang tuanya mana batin seperti di Atigo itu kan yang tertua kita. Ya yang jelas kita yang baru nikahin gitu ya. Baru sah pernikahan. Nah, makanya kalau istilah katanya di Atigo nikah itu nggak memanggil kita bisa kita tuntut hukum adat itu. Gitu. Tidak sah, berarti tidak sah. Tidak sah deh ya. Nah, cuman istilahnya bikin surat-surat ya kita kan maklum lah, kamu tahu sendiri. Kita butuh huruf. Iya. Jadi secara dokumen memang tidak ada deh Pak. Secara adat tok deh ya. Nah, cuman istilah katanya kalau bagi anak suku ini kuat kepercayaan.
Tapi kalau aku tengok Pak, ada juga yang beberapa suku anak dalam tuh yang menikah dengan orang luar. Ya ada. Itu apakah masih diakui sebagai suku anak dalam atau sudah keluar dari adat? Ada. Itu tergantung. Nah, Tergantung istilah katanya begini. Kalau memang anak laki-laki yang nikah sama anak suku dalam, nah, anak laki-laki itu mau mengikut istilahnya ke dalam, yaitu mungkin secara adat-adat gitu. oh berarti boleh, dua Boleh. orang luar ke dalam boleh? Boleh. Boleh dia. Boleh. Tapi yang orang luarnya harus ngikutin adat orang dalam, gitu itu. ya. Nah, tapi secara belahan-lahan istilahnya maklum lah, kan Hmm. masih kita nasihati. Iya, 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 iya. Nah itu. Jadi lama-lama bisa hafal loh. Tapi kalau anak perempuannya yang dinikahi, yang suku orang dalamnya anak perempuan, Ya, yang laki-lakinya orang luar, ya itu tergantung anak. tergantung anak lagi. Tergantung anak lagi. Kalau senang mau ikut ke laki-laki, oh silakan. Oh, jadi dari Ah. bapaknya tidak ada intervensi lah gitu Tidak ya? ada. Yang penting istilah katanya walaupun ikut situ harus kita masih bilang orang tua, Iya, 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 masih iya. bilang saudara, kan itu bisa-bisa. tanggung jawab laki-laki. Hmm. Jadi yang penting istilah katanya kalau anak suku dalam itu yang perempuan itu laki-laki harus benar bertanggung jawab. Nah, itu. Tapi kalau dari suku anak dalam itu Pak, ada enggak yang istilah kata kayak kalau kami di luar itu kan ada namanya perceraian. Wah itu ada. Ada ya, tetap ada ya. Tetap ada. Meskipun nanti misalnya gini, biasanya kan kalau suku anak dalam kan satu kelompok nih dalam satu, misalnya di hutannya satu kelompok nih, dia suami istri, kemudian nanti dia cerai, kan tetap mesti ketemu. Iyalah. Lah, Tapi dia tidak boleh tidak sebeli satu rumah lagi berarti dia. Enggak boleh. Kalau dia nanti nikah sama orang sebelahnya, tidak masalah berarti ya. Enggak masalah. Tapi masih Yang satu penting- tiap hari ketemu juga ya berarti ya. Nah, yang Gitu. penting istilah katanya perceraian itu udah selesai. Nah, Nah, kalau dibilang seperti orang dusun, entah kalau orang Jawa kita kurang ngerti itu. Sudah selesai telak, itu sah, sah. sah ya. Walaupun dia nikah lain ya enggak. Tapi nanti itu harus diputusin sama orang tua temenggung lagi berarti Iya. ya? Temenggung lagi ya? Jadi syarat untuk menjadi temenggung itu Pak? Ya yang syarat untuk jadi temenggung itu itulah seperti yang DA3 itu kan istilah katanya di situ ada pelayan. Apa Pak? Pelayan. Oh, di pelayan. situ. Nah, jadi apa kekeluhan itu yang memang yang orang luar itu mendampingi dia seperti ke kantor apa itu menyampaikan. Oh yang istilahnya dia bisa dikatakan seorang temenggung itu dia bisa menyelesaikan masalah gitu ya? Ya. Baik di luar Yang maupun di untuk dalam. menyelesaikan masalah istilah katanya urusan di luar. Nah, tapi kalau urusan secara di dalam itu mungkin gitu. Ya. Sesama lah ya. Iya. orang yang tertua. Tapi bukan berarti menjadi temenggung tuh harus yang paling tua umurnya, enggak juga? Enggak juga ya? Juga. Oh, yang muda kalau dia mempunyai kemampuan itu bisa juga berarti Bisa ya? juga. Yang penting istilahnya benar-benar istilah katanya tidak pilih kasih. Kalau dia sudah jadi temenggung berarti rakyat yang lain wajib menghormati. Ya wajib. Wajib ya mentaati lah gitu ya. Iya, 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 iya. Kalau dari Bapak nih Pak, Bapak kan sering keluar, ya kan? Bisa sering kadang ada pakai motor juga kan, berarti kan ada sering juga ke Bangkok gitu kan. Nah kalau dari pandangan Bapak sendiri, melihat kami orang luar nih seperti apa Pak? Ya kalau zaman sekarang ya sama. Sama lah gitu ya? Sama-sama. Sama lah ya? Sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada beda lagi. Kalau dulu masih agak sanksi lah. Iya. Iya, iya. Dan Jadi juga orang luar sering, kita kan sering bergaul sama orang Jawa. Ya kalau kita bercerita itu ya orang luar macam itu masih sewaktu belum istilahnya berkenalan mungkin masih ada keraguan. Ya. Padahal nggak ada itu. Nggak ada. nah makanya dulu tuh kan aku kan Ah. termasuk lah dikatakan dulu tuh waktu kecil-kecil kan sering ditakutin gitu kan. Makanya aku tuh penasaran apakah
suku anak dalam itu memang orangnya nakal atau apa gitu kan. Ternyata setelah aku mengenalinya ternyata tidak gitu kan. Tidak, yang mungkin Justru ini ngomong saya enak terus terang. Ya mungkin sungguh walaupun anak suku dalam itu bukan semua baik. Nah, kan gitu. Iya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, yang jelas begitu. Tapi kalau dalam pikiran saya, tapi justru sebenarnya kalau kita bilang nakal itu justru orang luar lebih banyak yang nakal, Pak. Makanya itu. Itu kan. Orang kami justru lebih banyak yang nakal gitu kan. Ya sebab ya mungkin saya udah jelas ini karena udah dibilang, Bang. Ya kita tengok dalam film. Iya. Itu sering ada filmnya itu orang luar. Iya benar. Kan di situ. Iya. Gitu. Makanya kan aku tuh tertarik untuk ngangkat tema-tema suku anak dalam kan, karena kan di luar tuh masih orang menganggap ada jarak antara suku anak dalam sama orang luar kan. Tapi pada prinsipnya ya ini sama sebenarnya. Ya Sama-sama masyarakat, mereka juga taat hukum gitu kan, taat aturan juga. Bahkan mungkin kalau dibicara hukum, suku anak dalam ini lebih tertib hukum yang diterapkan oleh ketua adatnya gitu kan. Ketua adatnya. Katanya kalau anak suku ini itunya penjaranya tidak ada, tapi kalau secara hukum itu tahu. Jadi kalau seandainya hukuman secara adat, Pak, misalnya suku anak dalam ada misalnya pantangan terbesar suku anak dalam itu apa, Pak? Dosa terbesar lah, dianggap dosa terbesar. Ya yang paling terbesar kalau bagi anak suku dalam itu istilah katanya seperti aku nih ngomong mengganggu istri orang. Nah itu paling terbesar. Nah itu biasanya hukuman yang dikasih sama berarti ketua adatnya yang berhak ngasih itu ya? Iya. Itu biasanya hukuman ke siapa tuh, Pak? Apakah diusir atau apa? Ya sebetulnya bukan diusir, tergantung dia itu sanggup membayar sekian dendanya itu mungkin dari usir, tapi harus berubah. Nah itu. Denda itu tetap berupa uang biasanya, Pak ya? Nah iya. Tetap berupa uang ya?